pengertian, contoh soal, dan juga pembuatan di aplikasi GeoGebra dan juga Excel tentang regresi linear tugas matematika umum dari kelas 12 F1. Konsep regresi secara umum adalah analisis statistika untuk menentukan suatu persamaan dari suatu garis yang memiliki dua titik, di mana satu titik yang merupakan independen atau yang telah diketahui dan juga dependen atau yang belum diketahui. Konsep regresi linear menurut para ilmuwan, contohnya ilmuwan Carl Pearson, mengembangkan analisis regresi linear untuk memprediksi nilai rata-rata dependen terhadap nilai rata-rata independen dengan menggunakan persamaan garis lurus. Konsep inti regresi linear. Regresi linear berasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen Y yang diprediksi dengan variabel independen X yang memprediksi dapat dijelaskan dengan persamaan garis lurus. Pengertian regresi linear secara umum. Secara umum, regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau target dengan satu atau lebih variabel independen atau prediktor. Tujuannya adalah untuk menemukan persamaan garis linear atau garis lurus yang paling baik menggambarkan hubungan tersebut. Jadi pengertian regresi linear dan cara sederhana. Jadi regresi linear adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara suatu variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen dalam bentuk garis lurus. Regresi linear digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Oke, jadi sini ada sebuah contoh soal, yaitu berdasarkan data di bawah, tentukan persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. Jadi di bawah sini ada sebuah tabel atau datanya yang kita akan lengkapi, yaitu dengan cara mencari XY dan X kuadratnya. Nah, cara untuk mencari XY-nya di sini X atau jam belajar dikalikan dengan Y atau nilai ujian. Jadi di sini 1 dikali 60 sama dengan 60, 2 dikalikan dengan 65 yaitu 130, dan 3 dikalikan dengan 70 yaitu 210. Dan juga 4 dikalikan dengan 75 hasilnya itu 300, dan 5 dikalikan dengan 80 yaitu hasilnya 400. Nah, untuk mencari X kuadrat yaitu dikalikan 1 dikalikan dengan 1, dari situ 2 dikalikan dengan 2 yaitu 4, 3 dikalikan dengan 3 yaitu 9, dan juga 4 dikalikan dengan 4 yaitu 16, serta 5 dikalikan dengan 5 yaitu 25. Nah, kita mendapatkan nilai XY dan X kuadratnya. Ini kita akan menghitung semua dari jumlahnya ini. Nah, untuk X nya kita akan gunakan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan juga 5 itu sama dengan 15. Nah, untuk Y atau nilai ujian itu kita gunakan juga, yaitu 60 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 dan juga 80 itu hasilnya itu 350. Dan untuk X nya kita gunakan juga 60 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 300 dan juga 400 yaitu 1100. Nah, untuk X kuadratnya kita juga hitung 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 itu hasilnya adalah 55. Nah, kemudian kita masuk pada rumus. Ini yang saya tulis ini adalah rumus untuk menentukan nilai B. Rumusnya yaitu B sama dengan banyaknya data dikali dengan sigma X Y dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibagi dengan banyaknya data dikali dengan sigma X tambah 2 dikali dengan sigma X dipangkatkan 2. Kemudian kita masuk pada pemasukan angka-angka. Misalkan N ini nilainya yaitu 5. Kita masukkan 5 dalam kurung sigma X. Sigma X Y di sini nilainya sigma X Y di sini nilainya 1100. Kita masukkan 1100. Lalu dikurang dengan sigma X. Sigma X di sini nilainya yaitu 12 karena yang sudah dihitung 15 itu turun dikali dengan sigma Y di sini adalah 350. Lalu kita bagikan, kita bagi dengan banyaknya data yaitu 5 dalam kurung dikali dengan sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 ini
nilainya yaitu 55. 55 dikali dengan sigma X dipangkatkan dengan 2. Lalu kita tutup dulu karena tidak uangnya kita taruh pangkat 2. Kemudian langkah selanjutnya 5 dikalikan dengan 1100, hasilnya yaitu 5.500. Kalikan 15 dengan 250. 15 dikalikan dengan 250, hasilnya yaitu 500 dan 5 juta 5.250. Kita balikan. Kita kalikan 5 dikali dengan 55, hasilnya yaitu 275. 275 ini kita kurangkan, kalikan 15 kali 15, hasilnya yaitu 225. Langkah selanjutnya kita tinggal kurangkan saja 5.500 dikurang dengan 5.250, hasilnya yaitu 250. Lalu kita bagi dan kita kurangkan 275 dikurangkan dengan 225, hasilnya yaitu 50. Karena nomornya ada 2, kita perlu saja untuk memperkecil angka tersebut. Kemudian hasilnya yaitu 25 dibagi dengan 5, hasilnya yaitu 5. Jadi nilai dari D tersebut adalah 5. Langkah selanjutnya kita akan mencari A dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana, yakni Y sama dengan A ditambah BX. Pertama-tama kita akan mencari nilai rata-rata Y dan X. Caranya nilai rata-rata Y yakni 350 dibagi banyak data yakni 5 sama dengan A ditambah B ini adalah 5, masukkan ke 5 dikali banyaknya nilai X yakni 15 dibagi banyaknya data yakni 5. 15 dibagi 5, jadi 350 bagi 5 yakni 70 sama dengan A ditambah 5 dikali 3, karena 15 bagi 5 adalah 3. Lalu kita masukkan 70 sama dengan A ditambah 15, jadi A sama dengan 70 dikurang 15, A sama dengan 55. Langkah selanjutnya kita langsung masukkan nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam kesamaan regresi linear sederhana. Jadinya Y sama dengan A-nya adalah 55 ditambah B-nya adalah A-nya 55, B-nya ada 5 adalah 5 X. Jadi inilah nilai kesamaan regresi sederhana Y sama dengan A tambah BX. Jadi Y sama dengan 55 ditambah 5X. Jadi Bu Guru dan teman-teman, selanjutnya kita akan cantumkan tabel dan grafik dalam bentuk Excel. Jadi Bu Guru dan teman-teman, yang pertama-tama kita masuk. Jadi pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi Excel. Sudah di aplikasi Excel, kita tekan tambahkan. Di sini kami akan membuat tabel, 3 tabel terdiri dari 3 tabel. Di sini saya pilih sesuai dengan jumlah tabel yang kita buat. Di sini jumlahnya 6. Kolom pertama nomornya itu tidak terlalu besar, ini saya perkecilkan. Setelah itu masukkan angka-angka sama nomor 1 dalam kurung jam belajar. Y dalam kurung 7. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama kita masukkan nilai Y. Yang pertama itu nilainya di sini untuk lebih rapi
teman-teman bisa memberi warna dengan warna biru. Setelah itu, untuk lebih rapi lagi, teman-teman bisa tekan format dan ya sudah lebih rapi. Oke teman-teman dan ibu guru, selanjutnya kita akan membuat grafik. Jadi caranya yaitu kita tekan nomor sampai dengan 80. Jadi semua jumlah tabelnya kita buat, lalu kita klik tambahkan di atas ini. Kita klik tambahkan, lalu kita klik yang namanya bagan kita klik, lalu kemudian di sini ada jenis, legenda, judul dan warna. Di sini kita pilih yang namanya jenis. Jadi kalian bisa pilih apa saja, ada batang, ada garis, area, bisa rentang dan lain-lain. Di sini yang kami pilih yaitu sebar. Untuk membuat grafiknya kita membuat sebar, kemudian otomatis dia bisa langsung jadi penyebaran sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kita cantumkan dalam tabel tadi. Kemudian kita klik centang ini, tabelnya, grafiknya sudah jadi. Lalu kita supaya lebih rapi kita kecilkan, teman-teman bisa kecilkan, bisa taruh di samping ataupun di bawah untuk lebih rapi, di bawah tabel atau di samping. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan yang dimau. Kemudian jikalau sudah, teman-teman bisa menambahkan judul. Jadi yang pertama ini kita turunkan dulu tabel yang sudah dibuat tadi. Kita turunkan, kita ke tengah sedikit, kemudian yang grafik pun sebaliknya. Yang grafik kita turunkan supaya lebih rapi, kita besarin. Kemudian selanjutnya kita beri judul. Judulnya kita buat dalam 3 kolom. Kemudian kita tebalkan seperti pembuatan tabel tadi yang sudah dijelaskan oleh teman. Oke teman-teman, kita tambahkan judul di sini namanya regresi linear. Kemudian kita beri dia formatnya di tengah. Lalu teman-teman bisa cantumkan di sini aja. Nah, ini judulnya. Lalu kita pilih judul. Dia formatnya bisa teman-teman kasih warna. Jadi kalian juga bisa tambah judul di spreadsheet tanpa judul ini. Teman-teman bisa ubah judulnya, misalnya di sini tulisannya itu regresi linear atau soal regresi linear. Oke. Jadi ini tabel dan grafiknya sudah jadi. Kalau kalian mau simpan, silakan di screenshot. Ini dia hasil pembuatan tabel dan Excel soal tentang regresi linear dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memasukkan nilai X dan Y di aplikasi GeoGebra. Langkah yang pertama, kita masukkan nilai X dan Y. Yang pertama yaitu kita menulis, kita menulis A sama dengan buka kurung 1,60 tutup kurung, dan kita tulis B sama dengan buka kurung 2,65 tutup kurung. Setelah itu kita lagi turun ke bawah, C sama dengan buka kurung 3,70 tutup kurung, dan kita turun lagi ke bawah, D sama dengan buka kurung 4,75 tutup kurung, dan E sama dengan buka kurung 5,80. Setelah itu di situ ada menulis input. Nah, kita tambahkan lalu kita tulis fit linear. Nah, di sini kita bisa buka kurung dan kita tulis A, B, C, D, E dan kita tutup kurung lagi. Dan di situ sudah ada hasilnya dan kita bisa lihat garis pada GeoGebra tersebut, di aplikasi GeoGebra tersebut.